Lan benare mahasiswa umur 40 ya. Cara mriki penganten sing dinyatakan niku lho jenenge wis Bombay barang iki. Lah niku Sing tak ditengi. itu piye? Candi artinya memang ini sangat kuno ya, diduga memang jauh semacam era-era Majapahit gitu ya. Termasuk di dalamnya ini ada semacam altar batu menyerupai gunungan. Nah, ini masih dikeramatkan oleh warga dengan persajian bunga-bunga dan pertubaan. Nah, makam utama ini ada berada di sini, di kanan ini makam utama ya. Makam utama itu di sini. Rahayu, rahayu, rahayu. Amit mbah, nuwun sewu mbah. Sekaring jagat bawana langgeng mbah. Saat ini kita coba menelisik jejak-jejak keangkeran serta kemagisan ya, sebuah situs budaya. Yang ada di sini ada makam seorang wali namanya makam Sunan Pangkat atau Ki Danurejo. Lah, di sini tepatnya di Bukit Krapyak ya. Coba kita telisik bersama-sama. Jadi kita harus mendaki beberapa ratus anak tangga di sini ya untuk menuju lokasi. Jadi kita tetap perlahan-lahan saja. Nah, memang suasananya memang sangat angker ya. Bau aroma dupa itu sudah tercium menyengat sudah di daerah sini. Oh iya, di tengah perjalanan menuju area makam yang sakral, di sini juga ada batu yang cukup magis ya, dan cukup keramat juga, karena dikeramatkan oleh warga. Ini namanya batu payung, namun ada jejak beberapa vandalisme ya. Nah ini, coba kita menghormati dan kita menelisik jejak-jejak keangkeran dari batu payung. Rahayu, rahayu, rahayu. Amit mbah, nuwun sewu mbah. Sekaring jagat bawana langgeng mbah. Saat ini kita berada di salah satu situs yang dikeramatkan oleh warga ya. Warga senantiasa kalau melakukan perjalanan menuju makam keramat Sunan Pangkat ya, situs budaya. Ini senantiasa di tengah perjalanan ini mengunjungi ini, menyempatkan diri untuk ini menziarahi Watu Payung ya. Sebuah jejak vulkanik pada masa lalu yang menyimpan jejak-jejak kemagisan ya. Nah di sini karena memang menyerupai payung ya, karena untuk berteduh gitu loh. Nah di sini banyak perdupaan seperti ini ya. Apakah kemudian jejak-jejak peradaban megalitik atau leluhur kita juga terlihat di puncak-puncak itu ya. Nah, cuman di sini memang banyak vandalisme ya, yang sangat disayangkan sekali, penuh dengan vandalisme. Dan ini merupakan salah satu destinasi situs budaya yang ada di pertengahan perjalanan ya dari makam keramat. Di sini juga ada banyak sesajian, misalnya bunga melati ya, kemudian perdupaan, kaca, benang,
rempah-rempah, cabai, bawang dan lain sebagainya. Nah, ini memang kondisi real budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat itu seperti ini ya. Nah, ini. Nah, semoga ini vandalisme ini tidak diulang lagi ya. Tetap kemudian situs-situs ini terawat ya sebagai aset budaya. Termasuk kemudian kajian jejak vulkanologi di lereng Welirang ini ya. Nah, ini ditumbuhi beberapa tanaman bunut ya seperti ini, serta pakis-pakis aneh, serta ini akar-akar pohon gondang ini ya, itu yang menempel dan menancap di di dalam celah-celah batu ini ya. Nah, ini semoga tetap lestari. Jadi kita melanjutkan perjalanan kita ya dengan mendaki anak tangga ini. Kita sudah sampai di pertengahan perjalanan. Jadi sekitar 300 lebih anak tangga ini ya. Ada yang mengatakan 305, ada yang mengatakan 303, ada yang mengatakan 315 ya. Jadi sesuai dengan versinya masing-masing. Kita juga menghargai di sini juga ada pos pemberhentian ya untuk kemudian sekedar mungkin istirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan. Jadi luar biasa sekali. Memang benar-benar mendaki bukit ya. Mendaki bukit. Jadi sebentar lagi kita sudah memasuki area makam ya. Karena memang sekitar 100 meter lah kita akan sampai. Nah, jadi sekitar 50 meter sebelum area makam kita akan bisa melihat ya pemandangan dari Kota Pacet ya. Berbukit-bukit, desa-desa di bawah ya, kecil mungil di sana ya. Masjid-masjid, rumah-rumah, villa-villa terlihat sangat kecil mungil sekali. Luar biasa ya sekali ya. Nah, di sini sudah udara mulai sejuk ya dan agak dingin. Karena memang di sini itu pohon pinus itu ditanam cukup apa namanya? Cukup berdesak-desakan ya. Cukup rimbun ya, cukup rimbun sehingga udaranya di sini mulai sejuk. Nah, ini pohon pinus yang memang pertumbuhan pohon pinus itu enggak merata ya. Ada yang kecil, ada yang sangat besar sekali. Nah, ini karena kondisi kesuburan tanah ya juga berbeda-beda mungkin. Cuman di sini pohon pinus terlihat sangat subur sekali, Mam. Ya, saat ini kita hampir sampai ya area situs yang sangat keramat itu ya. Bagaimana kemudian kondisinya dan konteks sejarahnya, coba kita kemudian kita eksplorasi ya. Nah, ini terlihat banyak orang ziarah ternyata ya. Banyak orang ternyata. Jadi kurang tahu ini orang-orang dari mana ini ya. Coba kita Jadi saat ini memang kita melakukan ziarah kepada Sunan Pangkat ya, makam yang sangat keramat, serta kemudian objek-objek apa saja yang ada di dalam kompleks makam ini. Coba kita teliti satu persatu ya. Ya paling dekat ini kita akan menemukan sebuah relung ya, relung yang ada altar. Di sini ada jejak-jejak artefaktual ya, jejak-jejak artefaktual seperti batu candi gitu ya, yang dibungkus kain putih, serta beberapa batu tambahan ya. Nah ini juga dilakukan persajian ya, serta kasih bunga-bunga.
Kalau di sini ada kumpulan kitab-kitab doa ya, seperti Yasin, Tahlil dan Al-Qur'an ya. Kemudian di sini ada payung ya dan bendera merah putih, serta kita akan mengetahui di sini memang ada semacam tempat sesaji ya. Jadi ada tulisan tempat sesaji atau ada altar persajian. Jadi di dalam kain putih ini kita mengetahui ada semacam pinggiran-pinggiran batu candi di sini ya. Pinggiran-pinggiran batu candi, pinggiran-pinggiran ini juga pinggiran-pinggiran batu candi. Artinya memang ini sangat kuno ya. Diduga memang jauh semacam era-era Majapahit gitu ya. Termasuk di dalamnya ini ada semacam altar batu menyerupai gunungan. Nah, ini masih dikeramatkan oleh warga dengan persajian, bunga-bunga dan perdupaan. Nah, makam utama ini ada berada di sini, di kanan ini makam utama ya. Makam utama itu di sini. Ini juga cukup keramat dan cukup kuno. Karena ya coba kita hormati dulu ya. Rahayu wa khususnya fiku beri yang Sunan Pangkat Ki Danurejo Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Makam ini memang cukup keramat dan cukup unik ya, serta kemudian jejak-jejak artefaktual juga banyak. Di sini memang ada semacam pinggiran-pinggiran candi atau semacam balok-balok batu candi yang kemudian sudah disemen ya. Nah, ini makamnya sangat kuno ya, terbuat dari batu candi ya. Nah, ini terutama ini juga perdupaan dan bunga-bunga cukup banyak di dalam ini. Nah, ini cukup kuno. Jadi ini sangat keramat ya. Ya nuwun sewu Mbah Ki Danurejo ini untuk bagaimana kemudian mengeksplorasi jejak-jejak sejarah dan kemudian kekeramatan dari makam yang cukup keramat ini ya, penuh dengan karomah. Nah, ini Ki Danurejo yang Sunan Pangkat ya. Kemudian sebelah dari Ki Danurejo atau makam utama ini ya, semoga kemudian Allah senantiasa memberikan surga di sisinya ya. Kemudian ada istrinya. Nah, istrinya di sini namanya Eyang Putri Srigati. Nah, Eyang Putri Srigati. Nah, ini juga sangat kuno sekali ya. Coba bayangkan ini balok-balok batu candi yang ditata sedemikian rupa memang, atau mungkin memang asli gitu ya. Lah ini ada semacam hiasan-hiasan candi. Artinya memang struktur di sini itu struktur sangat kuno sekali ya. Namanya Eyang Putri Srigati ya. Nah, ini juga dilakukan bunga-bunga juga dan balok-balok batu candi cukup banyak juga ya. Nah, ini di sini luar biasa sekali ya. Lah, kemudian banyak yang bertanya, selain kemudian Ki Sunan Pangkat atau Ki Danurejo dengan istrinya ya, yaitu Eyang Putri Srigati ya, juga ini banyak yang bertanya ini. Lah ya, ini yang cukup keramat dan cukup unik ini. Nah, ini kemudian sebagian masyarakat memberi nama ini adalah penjaga dulu, yaitu penjaga atau semacam among atau semacam piharaan waktu semula hidup, yaitu diduga ini makamnya adalah macan putih, yaitu Eyang Macan Putih yang ada di sini. Nah, ini Eyang Macan Putih sangat keramat sekali ya. Nah, kemudian baik itu Eyang Srigati maupun Eyang Macan Putih ini rahayu fiku beri bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya karena mudah nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah ya, luar biasa sekali ya. Jadi kita akan mengetahui bahwasanya makam yang sangat keramat ini memang dikunjungi ya dari berbagai kalangan, baik itu kemudian yang dari kalangan Muslim maupun kalangan Tionghoa juga sering ke sini ya, karena memang di sini diduga memang makam yang cukup keramat dan doa-doa mudah terijabahi atau terkabulkan. Semoga kemudian tetap lestari ya jas merah ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dari mahasiswa umur empuk. Cara mereka mengantar ini bisa nyatakan ini kalau ini wes gombal kan ini. Nah, niku Itu tadi itu tengi. itu ya. Tapi masalah pangan kan itu ya dikompliti masih berhenti. Jadi kadang ngoten niku ketemu ning ndukur kayu ngoten. Nggih, kadang kesang-sang. Nyantol sang-sang ngoten. Nyantol kan dhuwuran kadang. Boleh ini kok iso ora. Oh, tiang-tiang. Barang ini nyantol ngoten iki. Oh, nggih.
Tolakan. dalam keadaan lemes. Ya ketemu tiang lemes tapi waktu melok niku tetep panganan itu. Nggih, nggih. Suket rupa sego, Oh, ngoten nggih. kali Wowoan. rupa panganan. Iya. Kita coba tadi menyisir sejarah jejak magis dan jejak keramat sebuah makam yang berkaromah dari Sunan Pangkat yang ada di Bukit Kerapia. Beberapa hari ini memang banyak tim SAR ya, terutama pencarian orang hilang, yaitu pendaki dari Rembang, Pasuruan ya, yang bernama Raffi Dimas Badar. Ini seorang mahasiswa berumur 20-an, ini sampai saat ini juga belum ketemu. Yaitu saat ini Kamis tanggal 15 September 2022 ya. Semoga kemudian Mas Dimas, Raffi Dimas ini sehat walafiat ya dan segera ditemukan. Oh enggak, Pak.